sharing firman Tuhan bagi kita semua. Bagaimana kita terus dikuatkan dalam mengambil suatu tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang kita ambil, yang kita pilih dalam menanggapi, dalam mengatasi situasi-situasi pada saat-saat ini. Dasar kita bertemu pada siang hari ini, kita akan membaca firman Tuhan pada Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Barang siapa yang punya Alkitab dan telah menonton ini, silakan membaca firman ini dengan cermat dan teliti. Akan saya bacakan untuk kita semua. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Atau engkau, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagian seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu di timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah aku kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Marmer dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dalam pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 ini, saya menarik suatu ide atau suatu judul bagi kita semua, sebagaimana kita nanti bisa merenungkannya dalam hati kita yang terus menguatkan hidup kita, yaitu keputusan dan pilihannya tepat mendatangkan berkat. Sekali lagi saya bacakan untuk kita temanya atau ide besar dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, yaitu keputusan dan pilihan yang tepat mendatangkan berkat. Nah, bagaimana sih mengambil keputusan dan pilihan yang tepat? Kalau kita melihat yang telah kita baca Bapak Ibu, yang saudara-saudara,
Bagaimana Abraham mengambil suatu keputusan, suatu pilihan yang tepat. Bagaimana perkelahian tidak akan terjadi di antara mereka. Tidak terjadi antara gembala Abraham dengan gembala Lot. Bagaimana sikap Abraham? Memiliki sifat yang egois, sifat yang ego tinggi, dan lain sebagainya? Tidak. Sebab mengambil sikap rendah hati, sikap untuk mengalah demi untuk kebaikan. Jadi, kalau kita melihat dalam teks yang kita baca, sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang atau konteks yang telah kita baca ini, yaitu kita bisa melihat Kejadian pasal 12, yaitu tentang panggilan Abraham dan juga janji Allah kepada Abraham. Nah, panggilan Abraham kita bisa lihat pada pasal 12 ayat 1 yang berkata di sini, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari Negeb negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Berfirmanlah Allah kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari keluargamu, dari sana saudaramu. Apa respon Abraham? Tidak ada. Dia hanya mengikut firman. Dia hanya ikut kata Allah. Allah berkata sama dia pergi, dia akan pergi. Dia tidak dulu, saya kenapa pergi? Di sini udah baik, di sini udah bagus, kan gitu loh. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Abraham mengikut apa yang Tuhan beritahu kepadanya. Nah, apa janji? Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Ya. Kalau kita melihat konteksnya, kita bisa melihat pada pasal 12 ayat 2-3. Berkata di sini, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Luar biasa Bapak Ibu, memberkati Abraham dan menjadikan ia berkat. Ayat ketiga, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Oleh engkau semua orang yang ada di muka bumi menjadi sumber berkat. Haleluya Bapak Ibu. Sungguh luar biasa tuh bagaimana panggilan Abraham. Sungguh luar biasa janji Allah dalam hidup Abraham. Siapa yang tidak setia? Abraham setia dan taat kepada Tuhan. Dalam pembacaan yang kita baca tadi, yaitu pasal 13 ayat 1-18, saya telah membagikannya dalam bagian-bagian ayat-ayat. Pertama, ayat 1-5, yaitu tentang Abraham dan Lot pergi dari Mesir dengan membawa kekayaan yang melimpah. Kekayaan ini diperoleh Abraham dan Lot, itu berasal dari Allah. Berikutnya ayat 6-7, yaitu tentang perkelahian antara gembala Abraham dengan gembala Lot. Kita bisa sudah membaca tadi bagaimana apa akibat mereka berkelahi, karena mereka memiliki harta yang banyak sehingga mereka tidak lagi cukup untuk di satu daerah tersebut, sehingga ada konflik terjadi di antara mereka. Nah, ayat 8-9, sikap Abraham mengambil tindakan dalam permasalahan, yaitu Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih daerah yang ia suka dengan sangat bijaksana. Luar biasa ya. Sedangkan Abraham itu adalah tua dari Lot, atau Abraham itu orangnya ya bisa dikatakan orang yang besar ya gitu kan. Kalau kita baca lagi yang konteks yang telah kita lihat tadi.
tetapi dia memilih mengalah, dia memilih merendahkan hatinya demi tidak terjadinya suatu perkelahian antara dia dan Lot. Berikutnya ayat yang ke-10 dan 13, Lot memilih pergi di daerah dekat Sodom. Ini suatu keputusan, suatu pilihan dari Lot. Dia memilih pergi di daerah dekat Sodom karena dia mengetahui bahwasanya di daerah itu adalah dipenuhi dengan aliran air seperti taman Tuhan. Dia tertarik tanpa dia meminta tuntunan dari Tuhan. Kita tidak tahu, tapi kita lain kali kita akan membahas tersebut. Tetapi dengan apa yang tercatat, tertulis, itulah kenyataannya. Dia lebih memilih pergi ke daerah arah Sodom. Dia di situ berdiam dan berkarya kembali. Nah, berikutnya ayat yang ke 14 sampai 17 ini adalah suatu hasil tindakan, suatu keputusan yang telah diambil oleh Abraham. Ya, sungguh luar biasa ini. Kalau kita baca ini, itu adalah hasil kebijaksanaan Abraham dalam mengambil keputusan dan memberikan kesempatan kepada Lot terlebih dahulu. Dia memiliki suatu perjanjian yang baru dari Allah. Apa janjinya? Tuhan Allah memberi firman lagi kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu. Pandang. Mengapa dilihat? Allah akan memberikan semua daerah, semua negeri yang ia pandang dan ia lihat. Dan Tuhan memberkati Abraham dengan melimpah-limpah, dengan harta yang banyak. Ya, Bapak Ibu dan Saudara. Dengan apa? Karena Abraham adalah seorang percaya yang setia, yang tidak pernah bimbang, yang tidak pernah ragu-ragu. Dia tidak pernah ragu akan janji Allah dalam hidupnya. Ke-18 ayat yang 18 maksudnya, Abraham menetap di Mamre dekat Hebron dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Suatu kebiasaan Abraham dalam kesibukannya, dalam banyak pekerjaannya, situasinya di sana, tetapi dia mengambil suatu kesempatan. Dia mendirikan, dia membangun tempat berkomunikasinya kepada Allah. Dia tidak lupa bersekutu dengan Allah. Dia selalu mengingat Allah karena Allah adalah sumber segala sesuatu dalam hidupnya. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui Kristus dalam teks ini? Bagaimana kita bisa memahaminya? Yaitu Abraham yang rendah hati, yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat. Apalagi dengan Yesus Kristus yang memiliki kasih dan rendah hati, yang mau memberikan dirinya sebagai tebusan dosa-dosa umat manusia. Halo Bapak Ibu, Yesus Kristus yang memiliki kasih, rendah hati. Dari tahtanya yang tinggi, ia turun ke bumi, menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia dari kesalahan-kesalahan. Berikutnya, Yesus Kristus penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jadi, apa yang kita tarik, apa yang kita bisa ambil dalam cerita ini, dalam kisah Abraham ini, dalam kisah seorang percaya ini? Pertama, Bapak Ibu, kita harus memperoleh hikmat. Memperoleh hikmat adalah hal yang luar biasa, hal yang unik, ya. Tetapi memperoleh hikmat juga kita harus tahu, hikmat itu berasal dari mana? Apakah dari diri kita sendiri, dari orang lain, sesama manusia, dari hal-hal yang lain, atau dari mana?
Tetapi saat ini saya berkata, sumber hikmat untuk kita orang-orang percaya adalah dari Allah sendiri. Kita bisa lihat bahwasanya Allah adalah sumber hikmat. Kita bisa membaca pada 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Berkata di tempat ini, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Lihat ini. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Oleh Allah yang telah menjadi hikmat bagi kita. Nah, jadi kalau Allah menjadi hikmat bagi kita, luar biasa tuh. Allah sendiri menjadi hikmat, penuntun bagi kita. Lanjut. Kadang-kadang saat ini kita juga berkekurangan hikmat Bapak Ibu dalam menanggapi segala sesuatu, mengambil keputusan. Kadang-kadang kita terburu-buru, kadang-kadang kita tidak bisa berpikir panjang lagi, ya. Kita kekurangan hikmat, kita kekurangan kebijaksanaan. Nah, dalam hal itu Yakobus berkata pada pasal 1 ayat 5 sampai 6, yaitu berkata, tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Barang siapa yang berkekurangan hikmat, kata Yakobus, hendaklah engkau meminta kepada Allah sendiri. Tuhan tidak pernah pelit, Tuhan tidak pernah memperhitungkan, ya. Dia akan memberikannya kepada saudara-saudari dan saya juga. Ayat ke-6 kepada, ini suatu persyaratan bagaimana kita meminta hikmat dari Tuhan. Ayat 6 berkata sini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemarin oleh angin. Apabila kita meminta hikmat dari Tuhan, kita memintanya dengan iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan, ya Bapak Ibu. Tidak ada rasa kebimbangan, keyakinan yang harus ada. Sebab Allah yang dasar, Allah yang kuat, Allah yang memiliki segala sesuatu, tidak perlu diragukan kembali. Apabila kita memiliki suatu keraguan-raguan lagi, kita seperti gelombang yang diombang-ambingkan. Bagikan gelombang laut Bapak Ibu, ada gelombang-gelombangnya gitu kan, yang diombang-ambingkan oleh angin. Apakah seperti itu orang-orang percaya? Tidak. Orang-orang percaya tidak pernah diombang-ambingkan. Kenapa? Karena ada Yesus Kristus yang menjadi sumber berkat, sumber kekuatan, sumber hikmat bagi kita semua. Jadi apabila Anda, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, dan saya sendiri, kalau kita meminta hikmat kepada Tuhan, kita harus memintanya dengan iman dan kepercayaan kita. Maka Tuhan, maka Allah memberikannya kepada kita semua. Selanjutnya, apa yang harus kita ambil lagi dalam pembacaan kita saat ini? Yaitu memperoleh kebijaksanaan. Amsal 2 ayat 11 berkata, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Luar biasa. Apalagi yang harus kita terima? Itu meminta tuntunan dari Allah dalam mengambil suatu keputusan. Seperti Abraham, dia selalu meminta tuntunan dari Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga, dia selalu berharap kepada Allah, kepada Tuhan. Dia selalu meminta tuntunan itu. Apa dia berkata pada Injil-Injil? Ya Bapa, tunjukkanlah apa yang harus perbuat. Kita tidak sewenang-wenangnya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mengambil suatu keputusan, mengambil suatu pilihan. Kita hanya bersandar dari keputusan Allah kita.
yaitu Yesus Kristus yang telah berkorban mati di kayu salib untuk kita semua. Berikutnya, selalu bergantung kepada Allah dan tetap setia kepada perintahnya. Selalu bergantung dan juga tetap setia kepada perintahnya. Jadi, apa yang menjadi aplikasi bagi kita semua? Pertama, seorang yang percaya dan beriman kepada Allah dan mematuhi perintahnya akan memperoleh berkat, hikmat, dan kebijaksanaan. Berikutnya, marilah meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, karena Allah adalah sumber itu semua. Berikutnya, terakhir kali, marilah selalu bersekutu dengan Allah. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, persekutuan kita dari orang-orang percaya. Mari, jangan lalaikan persekutuan kita. Bangkitkan semangat kita dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan semoga renungan ini, firman Tuhan ini bermanfaat untuk kita semua dan memberkati kehidupan kita sekalian. Salam, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.